must know that the dreams are about to be fulfilled for Uzbekistan. The coach gets the accolades. Surely most of all it should be the goalkeeper Osipov for his second half display. He has got them the result and the single point tonight to send Uzbekistan into the World Cup finals for the first time in their history. Mimpi lolos ke Piala Dunia selalu jadi ambisi besar bagi publik sepak bola tanah air. Namun di saat kita masih tertatih-tatih mengejar mimpi itu, Uzbekistan justru sedang merayakan sejarah baru. Melalui proses kualifikasi yang konsisten, negara Asia Tengah ini sukses mengunci tiket lolos langsung ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dua negara ini mengejar target yang sama, tapi lewat jalan yang 180 derajat bertolak belakang. Indonesia sibuk berburu paspor baru di Eropa untuk memotong kompas prestasi secara instan. Sementara Uzbekistan, mereka mengandalkan lembaran dekret presiden untuk membangun pabrik pesepak bola mandiri dari sekolah dasar. Sistem jalan pintas kita akhirnya melahirkan ketergantungan akut pada takdir garis keturunan pemain diaspora di Eropa. Di saat kita sibuk menimbun bom waktu instan, Uzbekistan justru sudah memanen hasil dari cetak biru yang mandiri. Lantas mengapa regulasi di sana bisa mengubah nasib, sementara di Indonesia selalu mandek menjadi jalan buntu? Keberhasilan Uzbekistan menembus Piala Dunia bukan sebuah mukjizat. Ini adalah produk dari birokrasi bernegara yang berjalan sangat matematis melalui 3 fase dekret presiden yang dipaksa berjalan secara beruntun. Fase pertama dimulai tahun 2018. Sang presiden mengeluarkan perintah tegas untuk mendirikan akademi sepak bola usia muda serentak di 14 wilayah provinsi mereka. Fondasi akar rumput di daerah tersebut dipaksa hidup lebih dulu. Kemudian pada tahun 2019, keluar lagi kebijakan yang lebih berani. Pemerintah memaksa perusahaan BUMN dan juga sektor swasta menjadi penyokong dana wajib akademi regional. Aturannya saklek, uang tersebut dilarang habis untuk menggaji pemain asing di liga profesional, melainkan wajib dialokasikan total ke infrastruktur usia dini. Puncaknya terjadi pada April 2023 kemarin, hal yang sempat juga kami ulas di Pandit Football. Presiden Uzbekistan melakukan langkah radikal dengan mencabut paksa seluruh sekolah sepak bola dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, lalu mengalihkan kendalinya langsung ke bawah komando Federasi Sepak Bola mereka, UFA atau UEFA. Langkah ini diambil untuk menghancurkan ego sektoral antar birokrasi pemerintah. Hasilnya adalah satu kurikulum nasional tunggal yang diadopsi oleh 10.000 sekolah umum, ditunjang fasilitas mewah National Football Center di Tashkent. Melangkahnya Uzbekistan ke panggung dunia bukan lagi sebuah kejutan, melainkan hasil investasi kebijakan yang nyata. Tapi sepak bola bukan cuma hitung-hitungan di atas kertas. Di balik canggihnya sistem mereka, ada perjuangan berdarah-darah untuk mendobrak kutukan sejarah. Selama 34 tahun sejak mereka merdeka, Uzbekistan dikutuk menjadi tim hampir lolos di Asia. Mereka juga berulang kali gagal secara menyakitkan, mulai dari dikalahkan secara kontroversial oleh Bahrain di kualifikasi 2006, hingga disingkirkan Korea Selatan karena kalah selisih gol pada kualifikasi 2014. Namun fondasi pembinaan yang mereka tanam lewat sekolah akhirnya melahirkan generasi baja. Sebelum tim senior terbang ke Amerika Utara, mesin cetak bakat mereka sudah merajai Asia dengan menjadi juara Piala Asia U23, juara Piala Asia U20, hingga menembus Olimpiade Paris 2024. Bahkan publik tanah air pun menyaksikan sendiri di Piala Dunia U17 2023 kemarin bagaimana tim muda Uzbekistan berhasil menyingkirkan raksasa dunia, yaitu Inggris. Kematangan mental anak-anak lokal ini mencapai puncaknya di babak kualifikasi putaran ketiga. Sempat goyah setelah Strejko Katanec mundur karena masalah kesehatan. Mereka langsung bangkit di bawah komando legenda lokal Timur Kapadze. Melalui tangan dingin Kapadze, skuad Uzbekistan melaju nyaris tanpa celah. Puncaknya, hasil imbang dramatis di Abu Dhabi melawan Uni Emirat Arab resmi menyegel tiket sejarah. Pertandingan pamungkas melawan Qatar di Tashkent pun berubah menjadi pesta pora. Lewat hal ini pun Timur Kapadze membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa berinvestasi pada anak kandungnya sendiri, kutukan sejarah manapun bisa dihancurkan.
Uzbekistan membuktikan bahwa sepak bola modern tidak bisa diurus dengan mentalitas gimana nanti. Di Indonesia, PSSI sebagai regulator belum punya kemauan politik untuk menyentuh akar rumput, apalagi menyatukan hulu pembinaan usia muda ke dalam komando yang jelas. Mayoritas klub profesional kita masih memperlakukan akademi resmi mereka cuma sebagai formalitas hitam di atas kertas demi lolos lisensi. Akademi dianggap beban anggaran, bukan investasi. PSSI pun tidak punya taji hukum untuk memaksa klub mengubah cara pandang purba ini. Karena pembinaan lokalnya macet, kita akhirnya terjebak dalam zona nyaman instan, yaitu proyek naturalisasi massal. Mari jujur, talenta diaspora ini punya batas kadaluarsa hukum silsilah dari FIFA yang mentok di kakek nenek. Jika keran darah itu nanti habis, lantas apa yang tersisa di dalam negeri selain kehampaan? Keberhasilan Uzbekistan adalah alarm keras. Prestasi jangka panjang itu ditulis oleh cetak biru kebijakan yang galak di atas meja federasi. Selama pembinaan lokal tidak dipaksa mandiri, proyek Jalan Pintas hari ini hanyalah obat bius murah menuju bom waktu kehancuran sepak bola kita sendiri.